Aryo menatap layar ponselnya, memeriksa kembali pesan dari Joko yang baru saja masuk. Kita serius pergi ke stasiun itu malam ini, tulis Joko. Aryo menghela napas panjang, matanya menyapu ruangan yang gelap. Sudah lama mereka mendengar cerita-cerita aneh tentang stasiun kereta tua yang terletak di pinggiran kota itu. Warga sekitar mengatakan bahwa pada tengah malam, suara kereta yang seolah datang dari masa lalu sering terdengar, diikuti oleh pengumuman-pengumuman yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mendengarnya, atau lebih tepatnya, apa yang sebenarnya terjadi. Gue rasa ini waktunya untuk membuktikan sendiri, jawab Aryo, mengetik cepat dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Beberapa detik setelahnya, pesan itu terkirim. Tiara, Dewi, Roni, dan Joko sudah sepakat untuk melakukan eksplorasi itu malam ini. Mereka bukan hanya sekadar ingin merekam konten horor biasa. Ini adalah kesempatan mereka untuk menghadirkan sesuatu yang lebih besar, lebih menarik, dan tentu saja, lebih mengerikan. Semua berawal dari sebuah mitos yang begitu menarik, tapi tak pernah bisa dibuktikan. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Aryo dan kelompoknya berkumpul di parkiran mobil yang sepi. Mereka semua tampak serius, meski sedikit cemas. Roni tampak memeriksa peralatan kamera dan lampu senter, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Dewi, yang paling tenang di antara mereka, memeriksa sekali lagi peta untuk memastikan arah mereka tidak salah. Ayo, kita mulai, kata Aryo dengan suara tegas, meski dalam hati ada sedikit rasa takut yang tidak bisa dia bendung. Mereka semua memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil, lalu melaju menuju stasiun kereta tua yang terletak tak jauh dari tempat mereka. Setengah jam perjalanan, suasana di dalam mobil mulai terasa semakin berat. Meski musik yang diputar tidak henti-hentinya berusaha mencairkan suasana, pikiran mereka sudah mulai tertuju pada apa yang akan mereka hadapi di stasiun itu nanti. Tiara yang duduk di samping Aryo tampak gelisah, sesekali menoleh keluar jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya. Namun, hanya kegelapan malam yang tampak. Sesampainya di lokasi, mobil mereka berhenti tepat di depan gerbang stasiun yang sudah tak terawat. Bangunannya terlihat seperti sisa-sisa kenangan yang ditinggalkan masa lalu. Dindingnya retak-retak, pintu gerbang besinya berkarat, dan lampu-lampu penerangan yang ada hampir tidak berfungsi. Hanya ada satu cahaya bulan yang tampak menerangi sebagian besar halaman stasiun. Ayo, kita mulai, Aryo berkata dengan yakin, membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Ia menatap bangunan tua itu dengan perasaan campur aduk antara berani dan khawatir. Ini serem banget, ya, Tiara berbisik pelan, mata masih tidak lepas dari bangunan yang sudah usang itu. Jangan bilang gitu. Kita harus percaya pada mitos ini. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu, Joko berkata sambil tersenyum lebar, meskipun dari raut wajahnya terlihat sedikit ragu. Dewi, yang sudah mengangkat kamera, berdiri lebih dekat dengan pintu stasiun. Mitos atau bukan, kita datang untuk mencari tahu. Aryo mengangguk setuju. Mereka melangkah menuju pintu utama yang sudah sedikit terbuka. Begitu masuk, suasana dalam stasiun terasa sangat berbeda. Udara di dalamnya begitu dingin, seakan menyambut kedatangan mereka dengan nuansa mencekam. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah. Debu-debu halus beterbangan setiap kali mereka menggerakkan tangan. Semua perasaan itu campur aduk, takut, penasaran, dan tegang. Kayaknya nggak ada orang di sini, Roni berbisik, melihat sekeliling stasiun yang gelap dan sunyi. Jangan bicara kayak gitu, Tiara memperingatkan, meskipun matanya juga terus mengamati sekitar. Mereka mulai berjalan lebih dalam, menelusuri ruangan demi ruangan yang terbengkalai. Papan pengumuman jadwal kereta yang ada di dinding terlihat sangat tua, dengan beberapa kertas yang sudah mulai mengelupas. Tidak ada petunjuk apapun mengenai kereta yang akan datang, hanya beberapa nama stasiun yang sudah tidak jelas terbaca. Di sini nggak ada jadwal kereta sama sekali, kata Aryo, sambil mendekati papan jadwal yang tampak aneh. Papan itu sepertinya nggak ada yang merawat, Dewi menambahkan sambil mengarahkan kamera ke arah papan jadwal yang usang.
Tapi kita lihat saja, mungkin saja ada yang aneh nanti. Mereka terus berjalan lebih dalam menuju peron, mengikuti suara langkah kaki mereka yang bergema di ruangan kosong itu. Ketika tiba di peron, mereka terhenti. Beberapa bangku penumpang yang sudah rusak dibiarkan begitu saja di sana, dan rel kereta yang tampak berkarat mengarah ke kegelapan. Hanya ada satu lampu yang menerangi sebagian kecil peron, menciptakan bayangan panjang yang terasa sangat menakutkan. Sepertinya nggak ada orang di sini, Tiara berkata, suara sedikit bergetar. Tapi saat itu, suara derap langkah terdengar dari kejauhan. Semua orang terdiam, mata saling berpandangan. Langkah itu semakin mendekat, namun tak ada satupun sosok yang terlihat. Semua orang terdiam, menahan napas. Apakah itu suara kereta? Tanya Roni pelan. Mereka semua diam sejenak, menunggu suara itu datang lebih dekat. Namun, tidak ada kereta yang terlihat, hanya kegelapan yang mengisi ruang stasiun itu. Dan saat itulah mereka mendengar suara halus, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Ini belum berakhir, suara itu terdengar begitu jelas di telinga mereka. Siapa itu? Tiara bertanya, wajahnya pucat. Namun tidak ada yang menjawab. Suara itu seolah datang dari dalam diri mereka sendiri, mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan di tempat ini, dan malam itu baru saja dimulai. Suasana di dalam stasiun semakin mencekam. Langkah kaki mereka semakin lambat, seakan enggan melangkah lebih jauh. Perasaan cemas yang mulai merayapi satu persatu semakin menebal. Tiara, yang sejak awal sudah agak ragu, menatap Aryo dengan mata yang mulai diliputi kebimbangan. Kenapa kita nggak pulang aja? Ini nggak kayak yang kita kira. Tiara akhirnya bersuara, matanya terus melirik ke arah pintu keluar yang terasa semakin jauh. Malah makin aneh. Aryo menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Dia tahu apa yang Tiara rasakan. Rasa takut mulai menguasai mereka semua, meski dia berusaha tetap tenang. Sebagai pemimpin kelompok ini, Aryo tahu dia harus memberikan keyakinan. Dia mengangkat kamera dan menyapukan lensa ke sekitar. Tenang, Tiara. Kita cuma perlu buktiin kalau itu semua cuma mitos, jawab Aryo, walaupun suaranya terdengar sedikit lebih tegang dari biasanya. Ini adalah kesempatan kita buat buktikan sesuatu yang lebih besar. Ayo, kita lanjutkan. Tiara menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, meskipun berusaha menguatkan diri, dia tak bisa menepis perasaan aneh yang semakin mencekam. Roni, yang lebih banyak diam sejak awal, menatap sekeliling dengan pandangan waspada. Dengar enggak? Itu suara lagi. Roni tiba-tiba berbisik, matanya terkunci pada satu titik di ujung peron. Mereka semua terdiam, memusatkan perhatian pada suara itu. Ada suara langkah kaki yang tak terlihat. Langkah-langkah itu terdengar pelan, namun jelas, mengikuti setiap gerakan mereka. Suara itu datang semakin dekat, semakin keras, tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Hanya bayangan panjang yang tampak bergerak, tapi tidak ada tubuh yang nyata di baliknya. Mungkin cuma suara angin. Dewi mencoba memberikan penjelasan, meski ada keraguan dalam suaranya. Aku nggak yakin, Joko menjawab cepat. Suara itu terlalu jelas buat cuma angin. Kita nggak sendirian di sini. Tiara menggigit bibir bawahnya, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Keringat dingin mulai menetes di dahinya. Dia menggenggam erat kamera yang ada di tangannya, berharap itu bisa memberi sedikit kenyamanan. Namun, bukannya tenang, justru hatinya semakin panik. Udah, ayo kita cari tahu. Jangan hanya diam di sini, Aryo akhirnya berkata dengan suara yang sedikit lebih tegas. Dia memutuskan untuk terus melangkah maju, meski rasa takut itu mulai terasa sangat nyata di dalam dadanya. Mereka mulai bergerak lebih cepat, meninggalkan peron yang sunyi. Pintu ke ruang tunggu tampak lebih gelap dari yang mereka kira, seakan menunggu untuk menelan mereka semua. Lampu yang redup semakin membuat suasana menjadi semakin suram. Ketika mereka memasuki ruang tunggu, mereka berhenti sejenak. Ruangan itu penuh dengan kursi-kursi kosong,
tak terawat, dan debu-debu yang sudah menebal. Seperti ada yang gak beres di sini, kata Dewi pelan. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari-cari sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan aneh yang ia rasakan. Namun, tak ada apa-apa selain kegelapan dan kerusakan yang jelas terlihat di setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi mereka merasa seperti sedang diawasi. Aryo mengarahkan kameranya ke meja informasi yang berada di sudut ruangan. Papan jadwal yang tergantung di sana terlihat semakin rusak, dan beberapa nama stasiun tampak pudar, hampir tak bisa dibaca lagi. Kenapa ini ada jadwalnya? Tiara bertanya, menunjuk papan jadwal yang masih terpasang di dinding. Ini kayaknya udah lama banget. Roni melangkah lebih dekat, mengamati papan jadwal yang tertulis di sana. Nama-nama stasiun terlihat familiar, namun ada satu yang aneh. Kereta ke alam seberang, itu yang tertera di salah satu kolom. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada nomor kereta, tidak ada waktu keberangkatan. Hanya itu. Alam seberang? Joko tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Ini bercanda, kan? Namun, tawa itu tidak lama. Semua orang merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Tanpa sadar, mereka mulai mundur ke arah pintu keluar. Aryo, yang mencoba tetap berfokus pada konten yang mereka buat, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Kita cuma butuh satu bukti, katanya. Kalau nggak ada yang aneh, kita pergi aja. Namun, begitu mereka berbalik, langkah kaki mereka terhenti. Pintu keluar yang sebelumnya terbuka lebar, kini tertutup rapat, seolah menghalangi mereka untuk keluar. Tiara, yang berdiri di paling depan, menatap pintu itu dengan perasaan tak percaya. Pintu? Kenapa pintunya tertutup? Tiara bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Semua orang menatap pintu yang kini terkunci rapat, dan kembali merasakan bahwa mereka terjebak di dalam stasiun itu. Dewi mencoba menghubungi nomor darurat melalui ponselnya, namun sinyal tidak ada. Tidak ada suara, tidak ada apapun selain suara detak jam yang terdengar di kejauhan. Gimana ini? Roni mulai panik. Kenapa ini bisa terjadi? Tunggu dulu, Aryo berkata dengan suara yang mulai terdengar tidak sabar. Ini pasti ada penjelasan rasionalnya. Kita cuma perlu tetap tenang dan mencari cara keluar. Namun, meskipun ia berusaha tenang, Aryo tahu bahwa sesuatu yang aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Mereka terjebak, tidak bisa keluar, dan suara langkah kaki yang tak terlihat semakin dekat. Mereka tidak sendirian. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari pengeras suara yang berkarat di sudut ruangan. Semua orang menoleh, dan mereka bisa mendengar dengan jelas kalimat yang sangat menakutkan. Perhatian, kereta menuju alam seberang akan segera tiba. Harap bersiap di peron. Semua orang terdiam, tubuh mereka membeku. Tidak ada yang bisa bergerak. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung masing-masing yang semakin keras. Mereka sudah terperangkap, dan tidak ada jalan keluar. Suasana semakin mencekam. Pengeras suara yang berkarat itu seakan menggetarkan seluruh tubuh mereka. Kata-kata yang baru saja terdengar di telinga mereka berputar-putar, mengisi kepala masing-masing, hingga menimbulkan kengerian yang mendalam. Kereta menuju alam seberang akan segera tiba. Harap bersiap di peron. Tiara merasakan tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Roni, yang berdiri paling dekat dengan dinding, berbalik dan menatap dengan cemas. Apa itu tadi? Apa yang dimaksud dengan alam seberang? Suaranya bergetar. Dewi, yang sebelumnya terlihat lebih tenang, kini ikut terdiam. Wajahnya terlihat pucat, dan dia menatap layar ponselnya yang kini tidak menampilkan sinyal apapun. Ini nggak masuk akal, katanya pelan. Kita terjebak di sini. Aryo merasa dadanya sesak. Ia mengarahkan kamera ke pengeras suara tua yang menggantung di sudut ruang tunggu, berharap bisa melihat sesuatu yang menjelaskan keadaan ini. Namun yang terlihat hanya kegelapan yang semakin menebal di setiap sudut ruangan.
Tidak ada satupun yang bergerak. Sialan, Aryo berkata, berusaha menenangkan dirinya. Ini nggak mungkin. Semua ini cuma trik. Pasti ada yang main-main sama kita. Meski begitu, dia tahu, perasaan yang ia rasakan tidak bisa dibohongi. Ada yang tidak beres dengan tempat ini, dan dia bisa merasakannya dalam setiap serat tubuhnya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat, bergema di sepanjang peron. Langkah itu semakin mendekat, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan seperti sebelumnya, mereka tidak melihat siapapun yang muncul. Hanya suara langkah kaki yang terus mendekat, mengikuti setiap gerakan mereka. Joko yang mulai merasa cemas, berlari menuju pintu keluar. "Kita harus keluar dari sini," teriaknya, namun begitu dia mendekatkan tangan ke pintu, dia terhenti. Pintu itu, yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat. Tak ada kunci, tak ada pegangan. Hanya dinding yang kokoh menutupi jalan mereka. "Ada apa ini? Kenapa nggak bisa dibuka?" Joko berteriak, matanya melotot penuh kebingungan dan ketakutan. Tiara meraih lengan Aryo. "Aku nggak mau di sini. Aku nggak bisa, Aryo," suaranya tercekat. "Ada yang salah, kita harus pergi sekarang juga." Tapi Aryo tetap diam, meski hati dan pikirannya terus bergejolak. Dia tahu mereka harus tetap tenang dan mencari cara keluar, meski itu terasa semakin mustahil. Ia mengarahkan kamera ke sekeliling stasiun yang semakin gelap. Tiba-tiba, dia berhenti. Di ujung peron, bayangan samar mulai tampak. Bayangan itu bergerak, namun anehnya, tidak ada suara langkah kaki yang menyertainya. Hanya bayangan yang semakin jelas. Seorang pria, berpakaian lusuh dan kotor, tampak duduk di salah satu bangku peron. Wajahnya tak terlihat dengan jelas, tertutup bayang-bayang gelap yang tak bisa dipecahkan oleh cahaya redup dari lampu yang ada. Aryo merinding. "Lihat itu," teriaknya, menunjuk ke arah pria tersebut. Semua orang mengikuti arah pandangannya dan melihat sosok itu dengan mata terbuka lebar. Sosok pria itu seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Ia hanya duduk diam, wajahnya tertunduk. Namun yang paling aneh adalah, meskipun mereka sudah cukup dekat dengan sosok itu, mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya tampak kosong, seperti sebuah lukisan yang pudar. Kosong dan tidak bernyawa. Dewi menarik napas berat. "Ini nggak bener, guys. Kita harus keluar. Sekarang juga." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara pengumuman kembali terdengar dari pengeras suara yang berkarat, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Kereta menuju alam seberang akan segera tiba. Harap bersiap di peron." Suaranya seolah menggema dalam pikiran mereka, menekan perasaan mereka hingga tak bisa bernapas. Tiara berteriak, menutup telinganya. "Sudah cukup. Ini gila." Namun, anehnya, suara itu tidak berhenti. Semakin keras, semakin menekan. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya putih terang menyinari seluruh peron. Semua orang menoleh, mata mereka terbelalak. Di ujung peron, sebuah kereta tua muncul, berjalan perlahan menuju mereka. Suara deru kereta itu terdengar begitu jelas, mengisi udara yang semakin dingin. "Apakah itu nyata?" Roni berbisik, suaranya hampir hilang tertelan ketegangan yang semakin mencekam. "Kereta itu datang dari mana?" Kereta itu bergerak pelan, meskipun relnya sudah berkarat. Pintu-pintu kereta terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya hanya ada kegelapan yang semakin menggulung mereka. Tak ada penumpang, tak ada suara. Hanya kereta tua yang berhenti tepat di depan mereka. "Kita nggak bisa naik ke sana," Dewi berkata, matanya terbelalak. "Jangan sampai kita salah langkah." Namun, tanpa disadari, mereka mulai tergerak untuk melangkah lebih dekat ke kereta itu. Entah mengapa, langkah mereka terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorong mereka untuk masuk. "Ayo, kita harus masuk." Suara itu terdengar begitu tegas, namun tidak ada yang tahu dari mana asalnya.
Tiba-tiba, Tiara jatuh ke tanah, tersandung oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berteriak kesakitan, dan ketika mereka membantunya berdiri, mereka terkejut melihat sesuatu yang aneh di kakinya. Sebuah tiket kereta tua, yang tergeletak di lantai dekat kaki Tiara. Tiket itu tertulis jelas dengan nama mereka sebagai penumpang. Ini, apa maksudnya? Aryo merasakan darahnya beku. Kenapa nama kita ada di sini? Sebelum ada yang bisa menjawab, suara deru kereta itu semakin mendekat. Seperti sebuah panggilan dari alam lain yang tak bisa mereka hindari. Mereka hanya bisa menatap kereta tua yang semakin dekat, dengan pintu yang terbuka lebar, seakan menunggu kedatangan mereka. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bergerak, hanya mata mereka yang berputar-putar mencari penjelasan yang tidak ada. Kereta tua yang terhenti di depan mereka seolah menjadi penghalang jalan satu-satunya untuk keluar. Setiap detak jantung mereka terdengar keras di telinga, dan udara terasa semakin dingin. Mereka berdiri terpaku, masing-masing merasakan ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiara masih memegangi tiket kereta yang ditemukan di dekat kakinya, matanya terbuka lebar, bingung dan ketakutan. Apa ini? Kenapa ada nama kita di tiket ini? Suaranya terdengar tercekat. Ini bukan kebetulan. Roni, yang sejak awal terlihat semakin gelisah, menatap pintu kereta yang terbuka lebar. Jangan dekat-dekat, katanya dengan suara bergetar. Kita nggak tahu itu apa. Mungkin ini jebakan. Dewi berdiri sedikit lebih jauh, matanya menyapu sekitar, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap sudut stasiun seakan semakin gelap, semakin mengintimidasi mereka. Tidak ada yang bisa mereka lihat selain kereta itu dan bayang-bayang yang mulai bergerak di sekeliling mereka. Harus ada penjelasan untuk semua ini, Aryo akhirnya bersuara. Wajahnya tegang, dan meskipun dia mencoba tetap tenang, tangannya gemetar sedikit saat memegang kamera. Kita harus cari tahu. Apa yang terjadi di sini? Tapi Tiara sudah tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Cukup, Aryo. Kita sudah cukup lama di sini. Ini bukan permainan. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kereta itu. Kalau ada yang salah, kita nggak bisa mundur lagi. Kita terjebak. Aryo menatap Tiara, berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia tahu Tiara benar, tapi ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai mereka begitu saja. Dengarkan aku, Tiara. Kita datang untuk mencari jawaban. Jika kita lari sekarang, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Joko, yang sejak tadi diam, akhirnya mengangguk perlahan. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Ini nggak wajar. Tapi kalau kita nggak coba cari tahu, kita nggak bakal bisa tenang. Perlahan, mereka mulai melangkah mendekat ke kereta tua itu. Suara deru mesin yang tak jelas asal-usulnya terdengar semakin keras, memenuhi seluruh peron dengan gema yang aneh. Setiap langkah mereka terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka untuk bergerak, tapi mereka terus melangkah. Ketika mereka mendekat, pintu kereta yang terbuka itu seakan menanti mereka untuk masuk. Tiara, yang sebelumnya ragu, kini merasa seakan ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Ini gila, gumamnya, namun kakinya seolah bergerak dengan sendirinya. Aryo yang berjalan di depan, menatap ke dalam kereta. Pemandangan di dalam kereta itu gelap, hanya ada bayangan hitam pekat yang tak bisa dijelaskan. Namun, dari dalam kereta, ada suara yang terdengar samar-samar, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Apakah kalian dengar itu? Tanya Aryo dengan suara serak. Suara, seperti bisikan. Dewi menatapnya dengan waspada. Aku nggak dengar apa-apa. Mungkin cuma imajinasimu. Namun, Aryo yakin sekali dia mendengar suara itu. Seakan ada seseorang yang memanggil mereka dari dalam kereta. Hati Aryo semakin berdegup kencang. Ayo, kita masuk. Kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus tahu apa yang terjadi. Dengan sedikit keraguan, mereka semua akhirnya melangkah masuk ke dalam kereta. Begitu mereka melangkah melalui pintu,
suasana di dalam kereta terasa berbeda. Udara di dalam kereta terasa lebih dingin, dan setiap langkah kaki mereka bergema di lorong sempit yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu yang bergetar. Ini, seperti dunia yang terpisah, Dewi berkata pelan, suaranya hampir hilang dalam kegelapan. Kita seperti masuk ke tempat yang gak bisa dijelaskan. Mereka terus berjalan pelan, menyusuri lorong kereta yang tampak kosong. Semua bangku di dalam kereta kosong, tak ada penumpang, hanya debu-debu yang terbang kemana-mana saat langkah kaki mereka mengganggu kesunyian. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti ada orang yang berjalan di belakang mereka. "Siapa itu?" tanya Tiara dengan suara yang gemetar. Dia menoleh cepat, namun yang terlihat hanya lorong kereta yang panjang dan kosong. Aryo memegang kamera dengan erat, berusaha merekam setiap detik yang terjadi. "Mungkin ada penumpang lain di sini," katanya, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. "Tetap tenang. Kita harus cari tahu apa yang ada di dalam kereta ini." Mereka semakin mendalam memasuki kereta, berjalan melalui beberapa gerbong yang kosong. Namun, saat mereka memasuki gerbong terakhir, mereka berhenti. Di depan mereka, ada sebuah pintu yang tertutup rapat. Pintu itu berbeda dengan pintu yang lain. Pintu itu tampak lebih baru, tidak terjamah debu, dan seolah-olah menunggu kedatangan mereka. "Apa ini?" Joko bertanya, suaranya kembali bergetar. Tanpa mengatakan apa-apa, Aryo melangkah maju, mendekati pintu itu. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Sesuatu yang mengundang rasa penasaran yang semakin mendalam. Begitu dia menekan gagang pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada suara berderit atau tanda-tanda bahwa itu sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya, bukan ruangan kosong seperti yang mereka kira. Sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya redup muncul di depan mereka. Namun yang paling mengejutkan adalah apa yang ada di dalam ruangan itu. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar dengan buku-buku terbuka di atasnya. Buku-buku itu tampak sudah sangat tua, dan di samping meja, ada sebuah kursi yang tampaknya baru digunakan. Seorang sosok terlihat duduk di kursi itu, membelakangi mereka. Sosok itu berpakaian lusuh, seperti orang yang sudah lama tinggal di tempat yang penuh kegelapan. Kepala sosok itu tertunduk, dan tak ada suara apapun dari tubuhnya. Hanya ada bau busuk yang menyelimuti udara di sekitar mereka. Aryo merasakan ketegangan yang mencekam. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, sosok itu tiba-tiba bergerak. Kepala sosok itu terangkat, dan ketika wajahnya terlihat, semua orang terdiam. Wajah itu kosong. Tidak ada ekspresi sama sekali. Matanya tampak hampa, dan senyumnya yang lebar seolah menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. "Selamat datang di alam seberang," suara itu terdengar, berat dan dalam, seperti datang dari jauh. Sosok itu masih duduk, memandang mereka dengan senyum yang lebar, matanya kosong. Tiara mundur, kakinya gemetar. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aryo, yang merasa tubuhnya kaku karena ketakutan, berusaha tetap fokus. Dia mengarahkan kameranya ke sosok itu, mencoba merekam setiap detik yang terjadi. Kita nggak bisa di sini, guys," bisiknya pelan. "Ada yang aneh. Semua ini nggak masuk akal." Joko berlari ke pintu yang mereka lewati, mencoba membuka pintu itu dengan cepat. Namun, pintu itu kembali terkunci. Ia menghadap mereka dengan wajah putus asa. "Kita nggak bisa keluar. Semua pintu terkunci. Kita terperangkap di sini." Dewi, yang sebelumnya tampak lebih tenang, mulai menitikkan air mata. "Apa yang kita lakukan di sini? Apa kita sudah mati?" tanya Dewi, suaranya hampir tak terdengar. Sosok di depan mereka tidak bergerak. Hanya senyum lebar itu yang tetap terpampang di wajahnya. Aryo merasa ketegangan semakin mencekam, seakan ada sesuatu yang menahan mereka di sini, lebih dari sekadar ketakutan. Udara terasa semakin berat,
dan dia bisa merasakan tekanan aneh di dadanya, seakan-akan ada sesuatu yang hendak muncul. Selamat datang di alam seberang, suara sosok itu kembali terdengar, lebih jelas dan dalam, menggetarkan udara. Kalian yang memilih datang ke sini. Sekarang, kalian harus ikut dengan kami. Tiara menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis. Kami nggak datang ke sini untuk ini, teriaknya, suaranya penuh keputusasaan. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini, bukan menjadi bagian dari kalian. Sosok itu hanya tertawa. Suara tawa itu terdengar aneh, tidak manusiawi, seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh. Suara itu mengisi seluruh ruang kereta yang sempit, seolah mencekik mereka. Kalian tidak mengerti. Kalian sudah memilih. Kalian sudah terpilih untuk bergabung dengan kami. Roni yang sudah mulai panik melangkah maju, mencoba berbicara dengan lebih keras. Kita nggak akan ikut dengan kalian. Lepaskan kami. Kami cuma ingin keluar, katanya dengan suara bergetar, meskipun rasa takut semakin menguasainya. Namun, seketika itu juga, sosok itu berdiri dan memandang mereka dengan tatapan kosong. Seketika, suasana di sekitar mereka berubah. Ruangan yang semula gelap dan sempit itu tiba-tiba terasa lebih besar, lebih luas. Lampu-lampu yang redup sekarang mulai menyala terang, namun bukan cahaya yang hangat. Cahaya itu dingin, berwarna biru kehijauan, seperti cahaya dari dunia lain. Bayangan di sekitar mereka bergerak, perlahan-lahan mulai merayap keluar dari kegelapan, menghampiri mereka satu persatu. Bayangan itu tampak seperti sosok-sosok manusia, namun tubuh mereka buram dan kabur, seperti hantu yang tak sempurna. Mereka bergerak tanpa suara, seakan ingin mengelilingi mereka. Lihatlah, suara sosok itu terdengar kembali, kali ini lebih lembut, seolah sedang menghibur mereka. Kalian sudah tiba di sini, di dunia kami. Tidak ada jalan kembali. Kami telah menunggu kalian. Joko mundur, membenturkan tubuhnya ke dinding kereta. Tidak mungkin, teriaknya. Kami masih hidup. Kami tidak mati. Ini tidak bisa terjadi. Tapi semakin keras ia berteriak, semakin banyak bayangan yang muncul dari kegelapan. Sekarang mereka seperti mengelilingi mereka, tubuh mereka yang kabur itu hampir menyentuh kulit mereka. Bayangan-bayangan itu menggeram pelan, seperti suara desisan yang berasal dari dalam diri mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aryo bisa merasakan dirinya tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa. Dia merasa terjebak, terkurung dalam ruang yang semakin kecil, meskipun fisiknya masih berada di tempat yang sama. Ada semacam tekanan yang tak terlihat, seperti ada tangan yang tidak kasat mata yang menekan dada mereka, menahan mereka untuk bergerak. Tidak ada yang bisa kalian lakukan, suara sosok itu terdengar lagi, kali ini lebih menenangkan, namun tetap membawa kekuatan yang mengerikan. Kalian sudah terpilih untuk bergabung dengan kami. Sama seperti yang lain sebelum kalian. Dewi mulai menangis, menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Kami cuma datang untuk mencari tahu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tiba-tiba, tubuh sosok itu bergerak, dan dia menatap mereka satu persatu. Kami tidak ingin apa-apa, katanya pelan. Kami hanya ingin kalian bergabung dengan kami, seperti yang sudah-sudah. Seperti mereka yang telah lama ada di sini. Hanya ada satu jalan yang tersisa, ikut atau tetap terperangkap di antara dua dunia. Wajah Tiara semakin pucat. Jadi, ini bukan hanya stasiun kereta tua, kan? Katanya, bibirnya bergetar. Tempat ini adalah semacam penjara? Sosok itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melangkah mundur, membuka jalan ke ruang di baliknya, tempat yang tampaknya lebih gelap dan lebih dalam daripada tempat yang mereka lewati sebelumnya. Masuklah, katanya, suaranya kembali lebih dalam, lebih berat. Kami menunggu kalian. Mereka semua terdiam, dan Aryo merasakan ada sebuah tarik-menarik yang tak bisa dijelaskan. Keinginan untuk melawan dan keinginan untuk mencari jalan keluar bersaing dalam pikirannya. Namun,
ketakutan yang luar biasa membuat dirinya ragu. Ini bukan hanya tentang keluar atau bertahan hidup. Ini adalah tentang pilihan yang harus mereka buat, dan setiap pilihan terasa sama mengerikan. Tiara akhirnya memecah keheningan, suaranya lemah dan rapuh. "Kita nggak punya pilihan lain, kan?" tanyanya dengan nada yang hampir putus asa. Kita sudah terperangkap di sini." Aryo menatapnya, wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama. Aku nggak tahu, Tiara. Tapi kita harus tetap bersama. Kita nggak bisa menyerah." Namun, saat mereka mulai bergerak ke arah pintu yang terbuka, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Suara berderak seperti kayu patah, diikuti dengan sebuah jeritan yang panjang dan mengerikan. Jeritan itu berasal dari belakang mereka, dari tempat di mana bayangan-bayangan itu berkumpul. Dengan cepat, mereka berbalik. Namun, yang mereka lihat hanya kegelapan yang semakin dalam. Bayangan-bayangan itu sekarang bergerak lebih cepat, lebih liar, dan tampaknya semakin mendekat. "Lari!" teriak Joko, dan tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari. Kaki mereka berlari begitu cepat, meski tubuh mereka terasa semakin lelah, semakin berat. Suara langkah-langkah mereka menggema di lorong kereta yang sempit, bergema nyaring seolah mengejek mereka. Lari semakin tak berdaya, seolah setiap detik yang berlalu semakin mempercepat langkah-langkah yang mereka buat, namun tak satu pun jarak yang terasa lebih dekat. "Jangan berhenti," teriak Aryo, mengingatkan mereka. "Terus lari. Kita harus keluar dari sini." Tiara, yang berada paling belakang, hampir jatuh ketika kakinya tersandung rel kereta yang patah. "Aduh," jeritnya, seketika menunduk untuk memegangi lututnya yang terasa sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir tak mampu bergerak lagi. Dewi, yang berlari di depannya, segera menoleh. "Tiara, jangan berhenti. Ayo cepat." Ia mengulurkan tangan, menarik Tiara untuk bangkit. Tiara menatap tangan Dewi sebentar, ragu, tapi akhirnya menggapai dengan tangan gemetar. Mereka kembali berlari, berusaha menjauhi bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Di balik kegelapan, suara bisikan dan desisan semakin keras, mengisi ruang sekitar mereka, seolah mengejar mereka dengan kecepatan yang sama. "Kenapa ini bisa terjadi?" Roni berteriak dengan suara penuh kebingungan. "Apa yang salah dengan tempat ini?" "Tidak ada yang salah," jawab Aryo dengan suara pelan, namun tegas. "Ini bukan tentang salah atau benar. Kita hanya harus keluar dari sini. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini selain berlari." Mereka melewati gerbong demi gerbong, namun seakan setiap lorong hanya mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Lampu-lampu kereta yang sebelumnya redup, kini tampak berkedip-kedip, mengeluarkan suara berderit yang mengganggu telinga mereka. Semakin cepat mereka berlari, semakin banyak bayangan yang muncul, bergerak cepat seperti hewan buas yang siap menerkam. Tidak ada ujungnya. Tiara terengah-engah. "Kita terperangkap dalam labirin ini." Dewi merapatkan tubuhnya ke dinding kereta, merasakan dingin yang menusuk. Kita tidak bisa terus begini. Harus ada jalan keluar." Aryo menggigit bibirnya. Ada jalan keluar." Jawabnya penuh keyakinan, meskipun dirinya sendiri mulai meragukan. "Kita hanya perlu terus berlari. Kita harus menemukan pintu keluar." Saat itu, suara derak keras terdengar dari belakang mereka. Begitu kerasnya, hingga seluruh kereta bergetar. Pintu-pintu yang mereka lewati tiba-tiba terkunci dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang mengunci setiap pintu satu persatu. "Kita nggak bisa keluar." Joko berteriak, memukul-mukul pintu yang tak bisa dibuka. "Pintu-pintu ini terkunci semua." Suara jeritan mengerikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jeritan itu terasa begitu dekat, dan saat mereka menoleh, bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan luar biasa menyapu mereka. Bayangan itu bergerak begitu cepat, hingga mereka hampir tidak bisa melihatnya. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang menekan mereka ke dinding kereta. "Lari! Sekarang!"
teriak Aryo, menarik Tiara yang hampir terjatuh lagi. Mereka semakin terpisah satu sama lain. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seakan kaki mereka dibebani sesuatu yang tak terlihat, yang membuat mereka seakan melawan kekuatan yang lebih besar. Dewi berlari di depan, matanya mencari-cari pintu yang bisa mereka buka, tapi semua tampak terkunci rapat. Setiap gerbong yang mereka lewati, semakin gelap dan semakin mencekam. Lampu-lampu di atas kepala mereka bergetar, menambah ketegangan yang sudah ada. Mereka semakin merasa seperti di dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. "Kenapa mereka mengejar kita?" tanya Tiara, napasnya terengah-engah. "Kenapa kita?" Aryo tidak bisa menjawab. Ia sendiri tidak mengerti mengapa mereka terjebak di sini. Mungkin ini bukan sekadar eksplorasi biasa. Mungkin mereka memang sudah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sebuah dunia yang hanya bisa dihadapi dengan keberanian. "Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, mereka akan menangkap kita." Aryo berteriak lagi, tapi suaranya serasa hilang tenggelam di antara kegelapan. Dewi berhenti sejenak di depan sebuah gerbong. Pintu gerbong itu terbuka sedikit, hampir seperti menunggu mereka untuk masuk. "Ini bisa jadi jalan keluar," katanya dengan nada hampir putus asa, namun ada harapan yang terbersit di matanya. "Jangan," seru Joko, menahan langkah mereka. "Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Itu mungkin lebih buruk dari sini." Namun, Tiara yang sudah berada di depan pintu gerbong itu menoleh dengan tatapan kosong, penuh ketakutan. "Tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa lari lagi. Ini satu-satunya jalan yang tersisa." Tanpa menunggu jawaban, Tiara menarik pintu itu, dan dengan cepat mereka semua masuk ke dalam gerbong itu. Begitu mereka melangkah masuk, pintu gerbong itu tertutup dengan sendirinya, mengunci mereka di dalam. Ruangan di dalam gerbong itu terasa aneh. Lampu-lampu yang terpasang di atas kepala mereka mulai bergetar semakin keras, suara berderaknya begitu menyakitkan telinga. Semua terlihat seperti masih di dunia nyata, namun semuanya terasa berbeda. Ruangan itu tidak seperti gerbong yang mereka kenal. Bau busuk menyelimuti udara, dan di setiap sudut, ada bayangan hitam yang bergerak perlahan. "Apa ini?" tanya Dewi, matanya membesar ketakutan. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, sosok-sosok yang mereka kira bayangan mulai muncul di depan mereka. Satu persatu, wajah mereka terlihat, namun tidak ada ekspresi, hanya wajah kosong yang mengerikan. Dengan suara seram yang memekakan telinga, salah satu sosok itu berkata pelan, "Selamat datang di akhir perjalanan kalian." Di saat itu, Aryo menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Mereka tidak pernah benar-benar keluar dari stasiun ini. Mereka baru saja masuk ke dalam dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Gerbong itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Semua terasa seperti dilapisi kabut dingin yang membekukan udara di sekitar mereka. Tiara, yang semula tampak lebih tenang, kini bergemetar hebat. Matanya menatap kosong ke depan, ke sosok-sosok yang perlahan mendekat, wajah mereka tanpa ekspresi, hanya kehampaan. "Apa yang mereka inginkan dari kita?" tanya Tiara dengan suara yang hampir tak terdengar, suara yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Aryo tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok-sosok itu, merasakan betapa jantungnya berdegup lebih cepat. Sosok-sosok itu, meski diam, namun seolah memancarkan energi yang luar biasa, seperti mereka adalah bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak seharusnya ada. Dewi, yang berdiri di samping Tiara, terlihat semakin lemah. "Kita harus keluar dari sini," katanya, hampir berbisik. "Kita harus cari jalan keluar, entah bagaimana caranya." Joko, yang selama ini tampak lebih banyak diam, tiba-tiba bersuara dengan suara yang keras, mencoba membangkitkan semangat yang hampir padam. "Kita nggak bisa terus begini. Kalau kita nggak bisa keluar, kita harus melawan mereka. Kita tidak akan menyerah pada kegelapan ini." Suara Joko bergema di dalam gerbong yang gelap itu, namun tak ada yang bisa membantahnya. Semua terasa sia-sia,
seakan segala usaha mereka untuk melawan hanya akan menambah ketegangan yang sudah menguasai hati mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat, mendekatkan diri pada mereka. Setiap langkah mereka seperti mengundang ketakutan lebih dalam. Aryo mencoba menggerakkan tubuhnya, mengingatkan dirinya bahwa mereka masih bisa melakukan sesuatu. Jangan biarkan mereka menang. Kita harus keluar dari sini. Namun, saat ia bergerak maju, sosok-sosok itu tiba-tiba berhenti, seperti menunggu, memberi waktu bagi mereka untuk memutuskan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, salah satu dari sosok itu berbicara dengan suara dalam yang menggema, seolah berasal dari kedalaman dunia lain. Kalian sudah sampai pada titik ini. Tidak ada jalan kembali. Suara itu menggetarkan udara, membuat Aryo dan yang lainnya terdiam seketika. Kalian memilih untuk datang. Sekarang kalian harus membayar harga untuk pilihan itu. Joko menatap tajam ke arah sosok itu, berusaha menantang. Kami tidak mau bayar apapun. Kami hanya ingin keluar. Jangan ganggu kami. Namun sosok itu hanya tersenyum, sebuah senyuman yang dingin dan tidak manusiawi. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian sudah terperangkap di sini, bersama kami, di dunia ini. Suara itu mengalun pelan, menambah ketegangan yang sudah menggantung di udara. Tiara menggigit bibirnya, berusaha menahan air matanya. Jadi, ini sudah berakhir, kan? Tanyanya, suaranya hampir tenggelam dalam deru suara yang mengisi ruangan. Kami tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke dunia kami. Aryo berusaha keras untuk berpikir jernih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka akan berakhir di sini, terperangkap dalam dunia yang tak mereka kenal. Tidak, kita tidak akan menyerah begitu saja, jawabnya dengan tegas. Kita pasti bisa keluar dari sini. Kita harus mencari jalan keluar. Namun, saat ia berbicara, udara di sekitar mereka semakin dingin. Setiap hembusan napas mereka tampak membeku, menyatu dengan kabut dingin yang mengelilingi mereka. Ruangan itu terasa semakin menyesakkan, seolah semua jalan keluar sudah tertutup rapat. Mereka hanya bisa melihat bayangan-bayangan yang semakin banyak, semakin gelap, semakin nyata. Tidak ada jalan keluar, suara yang lebih dalam dari sosok itu terdengar lagi, menambah ketegangan di antara mereka. Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang kalian adalah bagian dari kami. Selamanya. Tiara terjatuh, tubuhnya lemas. Tidak mungkin, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Kami tidak bisa berakhir seperti ini. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Dinding-dinding gerbong itu berderak keras, seolah ada sesuatu yang ingin menghancurkannya dari dalam. Bayangan-bayangan itu semakin bergerak cepat, seolah mereka mulai mengelilingi mereka, semakin dekat, semakin menekan. Aryo merasa tubuhnya terjepit. Nafasnya terasa sesak, hampir tidak bisa bernapas. Kita tidak bisa berhenti, Tiara, teriaknya, mencoba menolong Tiara yang kini duduk terdiam di lantai gerbong. Kita harus melawan. Kita harus mencari cara untuk keluar. Namun, Tiara hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kita sudah terperangkap, jawabnya pelan, suaranya penuh keputusasaan. Tidak ada lagi jalan keluar. Sosok yang berada di depan mereka mendekat lagi, wajahnya semakin jelas. Wajah itu kosong, tak ada emosi, hanya sebuah kehampaan yang mengerikan. Kalian sudah terperangkap di sini. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk keluar, suaranya terasa lebih dalam, lebih mengancam. Kami sudah menunggu kalian. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Roni mendekat, berdiri di samping Aryo. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bertahan, jawab Aryo dengan berat. Kita tidak bisa kembali. Tapi kita harus mencari jalan keluar, meskipun kita harus melalui dunia ini. Namun, saat mereka mencoba bergerak lebih jauh, suara derak keras terdengar lagi, kali ini dari belakang mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, lebih liar, dan dalam sekejap,
mereka sudah berada di sekeliling mereka. Tidak ada tempat untuk lari. Mereka terperangkap di dunia yang bukan milik mereka, dalam gerbong yang tidak pernah bisa keluar. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian, kata sosok itu dengan suara penuh kekuatan. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan. Dengan suara berderak keras, seluruh dunia yang mereka kenal mulai hancur, tenggelam dalam kegelapan yang mutlak. Segala yang mereka kenal, segala yang mereka percayai, mulai menghilang begitu saja. Dunia yang penuh dengan suara, cahaya, dan warna berubah menjadi ruang kosong yang terperangkap dalam kegelapan. Mereka tidak tahu lagi apakah mereka masih berada di dalam gerbong kereta atau entah di mana. Semua yang ada di sekitar mereka tampak kabur, seperti berada di ambang mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aryo berdiri dengan tubuh gemetar. Tangannya terulur, meraba udara yang terasa begitu dingin. Setiap sentuhan hanya menyentuh kekosongan, seakan ia sedang mencoba menggenggam sesuatu yang tidak ada. Apa yang terjadi? Kita di mana? Tanya Tiara dengan suara serak, matanya memandang kosong ke depan. Seperti sudah kehilangan harapan, tapi masih mencari alasan untuk percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Aryo menatap Tiara dengan wajah yang mulai kehilangan ketegasan. Aku nggak tahu. Semua ini terasa seperti mimpi yang nggak mau berakhir. Jawabnya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kita harus tetap berjuang. Kita harus keluar dari sini. Dewi yang berada di samping Tiara mengangguk pelan. Tapi bagaimana caranya? Kita nggak tahu apa yang ada di sini. Semua pintu tertutup. Semua jalan buntu. Saat mereka berbicara, suara berderak kembali terdengar. Suara itu datang dari segala arah, begitu keras dan tajam, seperti ada yang menghancurkan sesuatu di dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lihat. Hanya ada gelap, dan gelap, dan gelap. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian, kata Joko dengan suara yang penuh keteguhan, meskipun tubuhnya sendiri hampir tak mampu bergerak. Kita harus mencari jalan keluar. Kita harus terus maju, apapun yang terjadi. Joko melangkah lebih dulu, seolah mencoba membuka jalan yang tak terlihat. Aryo, Dewi, Tiara, dan Roni mengikuti di belakangnya. Langkah mereka terasa berat, kaki mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Udara di sekitar mereka terasa semakin padat, semakin menekan. Saat itulah suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Suara yang datang dari jauh, namun seolah juga datang dari dalam diri mereka. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Suara itu terdengar menakutkan, penuh dengan tawa yang membuat tulang mereka bergetar. Mereka berhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada yang terlihat. Kegelapan itu seperti hidup, bergerak di sekitar mereka. Mereka tidak tahu apakah itu hanya ilusi, atau sesuatu yang nyata. Siapa itu? Apa yang kalian inginkan? Teriak Aryo, suaranya serak karena ketakutan. Ia mencoba menenangkan dirinya, meskipun jantungnya berdegup begitu keras. Ini adalah tempat kami. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kalian datang ke sini, kalian memilih untuk berada di sini. Sekarang, kalian harus membayar harga yang telah ditentukan. Suara itu tiba-tiba berubah menjadi teriakan mengerikan, menjerit seolah ingin mengoyak telinga mereka. Mereka semua menutup telinga, tetapi suara itu tetap mengisi setiap ruang yang ada. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, sesuatu muncul. Sesuatu yang bergerak dengan cepat, seolah menggerakkan bayangan itu sendiri. Bayangan itu berbentuk manusia, namun tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya terdistorsi, tubuhnya dipenuhi kerutan yang menyeramkan. Tidak ada mata, hanya dua lubang hitam kosong yang menatap mereka. Apa itu? Tiara berteriak, terkejut, dan hampir terjatuh ke belakang. Jangan lihat, teriak Aryo, menahan Tiara yang hampir terguling. Jangan lihat mata mereka. Itu bisa membuat kita. Tapi sudah terlambat. Tiara menatap bayangan itu,
dan dalam sekejap, dia terdiam. Wajahnya kosong, seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Mata Tiara tidak bergerak, dan dia berdiri kaku, seperti terhipnotis. "Tira!" Dewi berteriak, berlari menuju Tiara dan mengguncangnya. Namun Tiara tetap tak bergerak, hanya berdiri dengan pandangan kosong, seperti tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. "Jangan!" Aryo berlari ke depan, mencoba menarik Tiara kembali, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat tarikan bayangan itu terhadapnya. "Tiara, kembali! Jangan biarkan mereka menguasaimu." Suara itu terdengar lagi, mengalun lebih dalam, semakin dekat ke telinga mereka. "Kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja? Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Kalian akan tetap di sini, selamanya." Dewi memegang pundak Tiara dengan erat. "Tiara, ini bukan kamu. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Namun, Tiara hanya diam. Hanya ada hampa. Tiara sudah tidak ada di sana lagi. Yang ada hanya tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Aryo menatap Tiara dengan mata penuh penyesalan, tetapi tidak ada waktu lagi. "Kita harus terus bergerak," serunya, berusaha bangkit dari keputusasaan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melangkah lebih cepat, meskipun mereka tahu langkah-langkah itu terasa sia-sia. Setiap sudut, setiap langkah yang mereka ambil, hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengikuti setiap gerakan mereka, menginginkan mereka tetap berada di dunia yang terlupakan ini. Dengan langkah gontai, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah pintu yang tampak seperti pintu keluar. Namun, pintu itu berbeda. Tertulis dengan jelas di atasnya, "Selesaikan perjalanan kalian." Di bawah tulisan itu, ada bayangan besar yang bergerak perlahan. Dengan penuh ketegangan, mereka saling berpandangan. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar, tapi pertanyaannya, siapa yang akan selamat di balik pintu itu? Pintu itu berdiri kokoh di hadapan mereka, tampak begitu biasa, namun entah mengapa, ada rasa ketakutan yang menggelayuti setiap langkah mereka. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 100 tahun. Mereka semua saling memandang, berharap seseorang bisa memberi jawaban atau setidaknya menunjukkan cara keluar dari tempat ini. Aryo melangkah maju, matanya tak lepas dari pintu yang tampak biasa saja, tapi entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang aneh di baliknya. Seolah pintu ini bukan hanya sekadar penghubung antara dua ruang, tetapi lebih seperti penghalang terakhir sebelum mereka benar-benar terperangkap selamanya. "Ini satu-satunya jalan keluar, kan?" tanya Aryo, memecah keheningan. Suaranya terdengar tegas, namun ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. "Kita harus melewatinya." Joko yang sudah berdiri di samping Aryo mengangguk pelan. "Tidak ada pilihan lain," jawabnya dengan suara berat. "Tapi kita harus hati-hati. Apapun yang ada di balik pintu ini, kita tidak tahu. Ini mungkin jebakan." Roni, yang sejak tadi hanya diam, tampak gelisah. "Tapi jika kita tidak mencoba, kita akan terus terjebak di sini. Apa kita mau jadi seperti Tiara?" Suaranya penuh dengan kecemasan, tapi juga ada keteguhan. "Kita harus keluar dari sini, apapun yang terjadi." Dewi mengangguk, menatap pintu dengan ragu-ragu. Aku nggak tahu. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di baliknya. Kita nggak bisa terus hidup dalam ketakutan." Tanpa banyak bicara lagi, Aryo melangkah maju dan dengan gemetar, ia membuka gagang pintu itu. Pintu itu terasa lebih berat dari yang ia kira, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketika pintu itu terbuka, suara berderak keras memecah kesunyian yang mendalam. Semua mata mereka tertuju ke celah yang terbuka, mencoba melihat ke dalam. Di balik pintu itu, mereka melihat sebuah ruangan yang gelap, lebih gelap dari tempat sebelumnya. Namun di ujung ruangan, ada cahaya kecil yang memancar, seperti sebuah harapan yang terjauh, namun tampaknya tidak bisa dijangkau. "Apakah itu cahaya?" tanya Roni, suaranya hampir berbisik,
seolah takut membuat suara yang akan menghancurkan harapan mereka. Sepertinya iya, jawab Aryo, matanya tak lepas dari cahaya itu. Kita harus menuju ke sana. Dengan perlahan, mereka melangkah masuk. Setiap langkah terasa lebih berat, namun cahaya itu semakin dekat. Keheningan semakin menyelimuti mereka, dan hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar jelas. Saat mereka mendekati cahaya, sesuatu yang aneh mulai terasa. Udara di sekitar mereka berubah, menjadi lebih kental dan menekan dada mereka dengan sangat kuat. Tiara, yang sebelumnya hanya diam, muncul kembali dalam ingatan mereka. Cahaya itu semakin terang, namun semakin mereka mendekatinya, semakin mereka merasakan seolah cahaya itu menipu, seolah itu hanya ilusi yang membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Apa ini? Apa yang terjadi? Dewi bertanya, suara bergetar, matanya berkeliling seolah mencari petunjuk, tapi tidak ada jawaban yang datang. Ketika mereka akhirnya mencapai sumber cahaya, mereka menemukan sebuah meja batu besar di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat sebuah benda, yang mengeluarkan cahaya samar. Itu adalah sebuah jam pasir, namun jam pasir itu tidak berisi pasir biasa. Di dalamnya ada cairan hitam pekat yang bergerak, melawan hukum alam. Ini apa? Tanya Joko, mendekat ke meja itu dengan hati-hati. Ini bukan jam pasir biasa, jawab Aryo, suara penuh kekhawatiran. Ini seperti semacam perangkap waktu. Cairan itu bukan pasir. Itu sesuatu yang mengikat kita di sini. Tanpa peringatan, cairan hitam itu mulai bergerak lebih cepat, seolah berputar dan menarik mereka ke dalam pusaran yang tak bisa mereka hindari. Mereka semua mundur, berusaha menjauh dari meja batu itu, tapi gerakan mereka terhenti. Mereka seperti terjebak dalam gravitasi yang aneh, tak bisa bergerak lebih jauh. Tunggu! Roni berteriak, matanya terbelalak. Kita harus bisa menghentikannya. Namun, setiap usaha mereka sia-sia. Cairan hitam itu semakin banyak dan semakin deras, seolah-olah ingin menenggelamkan mereka ke dalam dunia yang lebih dalam. Suara gemerisik mulai terdengar, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di sekitar mereka, mengamati mereka. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Suara yang familiar, suara yang datang dari tempat yang jauh. Kalian sudah sampai ke sini. Kalian sudah memutuskan jalan kalian. Tidak ada yang bisa kembali. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Suara itu datang dari setiap sudut ruangan, dari setiap bayangan yang ada, dan saat suara itu semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah ruangan itu, bayangan itu mulai muncul. Bayangan yang mereka kenal, meski berbeda. Wajah Tiara, namun kosong, tanpa ekspresi, seperti hantu yang terperangkap. Dan di belakangnya, ratusan bayangan lain, yang semuanya bergerak perlahan menuju mereka. Apa yang kalian lakukan dengan Tiara? Dewi berteriak, suaranya penuh ketakutan. Mata Tiara yang kosong menatap mereka tanpa menyisakan rasa apapun. Kami sudah menunggu kalian, kata suara Tiara, namun itu bukan Tiara. Itu adalah suara yang jauh lebih dalam, lebih menyeramkan. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini. Kalian sudah menjadi bagian dari kegelapan ini. Mereka mundur, berusaha mencari jalan keluar, namun semakin mereka berusaha, semakin mereka merasa tertahan. Pintu yang mereka masuki sekarang terasa seperti sebuah jebakan, seperti pintu yang membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan keluar, suara itu kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Kalian sudah terjebak di sini, bersama kami, selamanya. Di saat yang sama, cairan hitam itu meluap dan mengelilingi mereka. Mereka merasa seolah terperangkap dalam suatu dimensi yang tak bisa mereka hindari, dunia yang bukan milik mereka, dunia yang lebih gelap dari malam yang paling kelam. Kegelapan itu menelan mereka satu persatu, sampai suara mereka hanya menjadi gema yang hilang dalam keheningan yang abadi. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Waktu seakan berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada langkah kaki,
tidak ada gemerisik apapun. Hanya ada kegelapan yang terus merayap, membungkus mereka dengan rapat. Aryo, Joko, Dewi, dan Roni, bersama Tiara yang sudah tak lagi seperti mereka kenal, terjebak dalam dunia yang tidak mereka pahami. Dunia yang tidak bisa mereka hindari, yang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Mereka saling menatap, wajah mereka penuh dengan rasa takut yang mendalam. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka sudah berada jauh di luar logika, jauh melampaui batas yang bisa mereka bayangkan. Di depan mereka, di balik bayangan Tiara, ada sosok besar yang mulai muncul. Tidak terlihat jelas, tapi ada perasaan yang menggigil di tulang belakang mereka, seperti ada sesuatu yang berputar di sekitar mereka. Cahaya dari jam pasir yang mereka temui sebelumnya mulai meredup, menghilang dalam gelap. Dan saat itu, semuanya menjadi jelas. Sosok itu, mereka menyadari bahwa itu adalah entitas yang mengendalikan tempat ini, yang telah mengikat mereka di dunia ini. Apa yang kalian inginkan? Tanya Dewi dengan suara serak. Ia mencoba untuk tetap tegar, namun matanya mulai berkilat, seolah tak mampu menahan ketakutan yang membesar di dalam dirinya. Bayangan Tiara yang berdiri tak bergerak tiba-tiba mengangkat kepala, dan wajahnya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Dari dalam tubuhnya, sebuah suara yang dalam dan berat keluar. Kami ingin kalian menjadi bagian dari kami. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini, dan sekarang kalian harus membayar harganya. Suara itu berbicara dengan ketenangan yang menakutkan. Seakan tak ada emosi di dalamnya. Suara itu mengalir seperti bisikan angin, namun dengan kekuatan yang bisa meremukkan jantung siapapun yang mendengarnya. Roni melangkah mundur, bibirnya bergetar. Tidak, kami tidak memilih ini. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kami tidak ingin terjebak di dalamnya. Namun suara itu hanya tertawa, tawa yang tidak manusiawi. Kalian sudah berada di sini, dan tidak ada jalan keluar. Kalian sudah masuk ke dalam dunia kami. Dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Kalian akan menjadi bagian dari kisah ini, seperti mereka yang sudah terperangkap sebelumnya. Tiba-tiba, di belakang mereka, terdengar suara berderak keras. Seolah sesuatu sedang bergerak di dalam kegelapan. Mereka berbalik, dan di sana, muncul lebih banyak bayangan, lebih banyak entitas yang seakan menyatu dengan kegelapan. Mereka tidak bisa melihat wajahnya, tetapi bisa merasakan keberadaannya, benar-benar dekat, mengintai dari balik bayangan. Siapa kalian? Aryo berteriak, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Apa yang kalian inginkan dari kami? Salah satu bayangan bergerak maju, dan mereka bisa melihat bentuknya lebih jelas. Wajahnya terdistorsi, penuh dengan kerutan dan bekas luka, namun matanya kosong. Tidak ada emosi, hanya kekosongan yang tak tertahankan. Bayangan itu berdiri diam, lalu berkata dengan suara serak, "Kalian yang datang ke sini dengan keinginan tahu, sekarang sudah menjadi bagian dari kami. Kalian akan tetap ada di sini, dalam bentuk kami, dalam dunia kami. Waktu kalian sudah habis." Dewi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tidak. Kami tidak akan seperti kalian. Kami masih hidup. Kami." "Tidak ada hidup di sini," suara itu memotong kata-katanya. "Kalian sudah mati sejak pertama kali kalian memasuki stasiun ini. Kalian tidak melihatnya? Kalian tidak merasakannya? Ini adalah tempat yang menghubungkan dunia kita dengan dunia kalian. Di sini, waktu tidak berjalan seperti yang kalian tahu." Tiba-tiba, suara keras itu kembali terdengar, seperti guntur yang mengguncang dinding batin mereka. Sesuatu yang sangat berat bergerak di atas mereka, mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka merasa seolah kaki mereka tertarik ke tanah, seolah gravitasi dunia ini menahan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Joko berteriak, "Apa yang harus kami lakukan?" Tapi sebelum suara itu selesai keluar, segala sesuatu berubah. Cahaya dari jam pasir itu kembali muncul, namun kali ini lebih terang, lebih menakutkan.
Semua mereka berusaha untuk menutup mata, tetapi cahaya itu merasuki mereka, masuk ke dalam tubuh mereka, ke dalam pikiran mereka. Dan di saat yang sama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu itu, yang awalnya terbuka, kini menutup dengan keras, menyisakan suara yang menghancurkan. Seolah mengunci mereka di dalam ruangan ini selamanya. Tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak, lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di balik kegelapan yang menyelimuti mereka, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka mulai merasakan kehadiran entitas lain, lebih besar, lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang sangat tua, yang sudah ada sejak zaman purba, mengamati mereka. Mereka hanya bisa berdiri diam, merasakan tekanan itu semakin kuat, semakin mendalam. Tiba-tiba, saat mereka hampir tidak mampu menahan segala rasa takut dan kebingungan, sebuah suara keluar dari dalam tubuh Aryo. Suara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suara yang datang dari tempat yang gelap, dari ruang yang jauh di dalam dirinya. Aku tidak bisa lari, suara itu berkata, meskipun Aryo tidak mengatakannya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika suara itu melanjutkan, kami adalah bagian dari kalian. Dan kalian adalah bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar. Tidak ada yang bisa kembali. Dan saat itu, Aryo akhirnya mengerti. Mereka sudah terperangkap. Mereka bukan lagi manusia yang mereka kenal. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, yang tidak bisa mereka hindari. Dan dunia ini, tempat ini, menjadi milik mereka sekarang. Pintu yang mereka coba buka untuk keluar, ternyata hanyalah titik tak kembali. Tamat.